Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Wiono selaku dosen pengampu mata kuliah SI 4231 Bangunan Air dan kakak-kakak asisten yang juga telah membantu dalam pembimbingan mata kuliah Bangunan Air. Di sini saya Rizky Wahyu Kusuma, NIM 150200107 dari kelas 3 Bangunan Air. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rencana untuk pencegahan banjir dan pemenuhan kebutuhan air baku di Kabupaten Sleman DIY, itu tempat saya tinggal, jika saya ditawari sebagai bupati di sana. Untuk yang pertama, membicarakan terkait metode pelaksanaan konstruksi, tentu kita tidak asing dengan yang namanya SIPLACOM, yaitu Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation, and Maintenance. Namun, ada satu aspek penting lagi yang perlu kita tambahkan, yaitu adalah education, di mana education merupakan pemberian edukasi kepada masyarakat, juga kepada pelaksana konstruksi, baik itu pengguna jasa maupun penyedia jasa gitu. Selanjutnya adalah survei. Survei itu di sini kita mengidentifikasikan data-data, baik berupa data sekunder maupun data primer. Selanjutnya ada investigation, di mana kita melakukan penyiapan dan implementasi termasuk kelayakan teknis, finansial, dan lingkungan. Langkah keempat adalah desain, di mana kita merencanakan, merancang, meliputi feasibility study atau FS, dan detailed engineering design atau DED nanti pada hasil outputnya. Selanjutnya ada land acquisition atau penyiapan lahan atau lokasi untuk pembangunan, dan konstruksi, di mana itu adalah proses pembangunan infrastruktur tersebut. Selanjutnya ada operation, di mana itu merupakan masa pengoperasian dari infrastruktur sesuai dengan fungsinya, dan maintenance juga di mana kita melakukan perawatan bangunan secara berkala agar dapat mencapai masa layaknya. Jangan sampai bangunan tersebut rusak sebelum masa layaknya gitu. Untuk yang langkah pertama adalah education, di mana kita melakukan pembinaan, penyuluhan terkait pentingnya infrastruktur dan peran masyarakat dalam memeliharanya. Jadi kita memberikan pemahaman bahwa infrastruktur ini penting dan dapat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat sendiri dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan air. Selain itu, edukasi juga perlu diberikan kepada pelaksana proyek, baik tadi penyedia jasa maupun pengguna jasa tersebut. Jadi agar proyek dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tentunya aman. Karena pada nyatanya di lapangan banyak pekerja yang kurang memahami aspek keamanan. Jadi bekerja yang penting cepat, yang penting beres gitu. Untuk yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait Seven Habits of Highly Effective People, di mana ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Stephen Covey pada bukunya dengan judul yang sama. Untuk habits yang pertama adalah be proactive, di mana kita mengambil inisiatif dalam kehidupan dengan menyadari keputusan yang diambil merupakan faktor primer dalam efektivitas hidup. Terus habit yang kedua adalah begin with the end in mind, yaitu kita mulai dengan pikiran di akhir gitu. Jadi kita sudah menentukan tujuan kita, apa yang ingin kita capai di awal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan kita tersebut. Habit yang ketiga adalah put first thing first, di mana kita mengerjakan tugas-tugas yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita menentukan skala prioritas. Terus habit yang keempat adalah think win-win, yaitu ketika kita menghadapi permasalahan, persoalan, kita mencari solusinya untuk mencapai win-win solution. Bukan salah satu pihak yang diuntungkan, yang lainnya dirugikan, tapi kedua pihak diuntungkan, begitu. Selanjutnya, habit yang kelima adalah seek first to be understand, then to be understood. Sama seperti di kita bahasa Indonesia kan, yaitu kita mencoba untuk memahami terlebih dahulu, sebelum kita ingin untuk dipahami. Yaitu kita memahami perspektif, sudut pandang orang lain, terkait penyelesaian permasalahan, dan ini juga sangat berguna bagi kita, di mana perlu kita sadari bahwa semakin banyak perspektif, semakin banyak sudut pandang, itu kita dapat memahami masalah dengan lebih baik. Jadi kita juga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan lebih baik juga. Terus habit yang keenam adalah synergize, di mana kita menggabungkan kekuatan dari beberapa orang melalui kerjasama tim yang positif. Nah, ini perlu kita sadari bahwa tidak ada satupun permasalahan yang dapat kita selesaikan seorang diri. Begitu pula pada permasalahan di bidang sipil. Contohnya adalah bangunan air, banjir, dan sebagainya, itu merupakan masalah yang harus kita selesaikan bersama orang lain. Selanjutnya, habit yang ketujuh adalah sharpen the saw. Ini bukan secara harfiah kita menajamkan
gergaji, tapi kita di sini mengasah diri sendiri, baik secara mental, spiritual, maupun fisik. Selanjutnya ada satu teori yang cukup menarik terkait perilaku, yaitu Theory of Planned Behavior. Ya, ini merupakan teori psikologi yang menghubungkan keyakinan dan perilaku, di mana teori ini menyatakan bahwa 3 komponen utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan, sama-sama membentuk niat perilaku individu. Jadi, suatu perilaku bukanlah sesuatu yang kita tidak bisa ubah, itu merupakan sesuatu yang bisa kita rencanakan, bisa kita ubah, dan bisa kita capai gitu untuk lebih baik lagi. Nah, mengapa saya membahas ini? Karena ini merupakan aspek penting dalam kita melakukan pembangunan. Karena kita ingin melakukan pembangunan secara menyeluruh, secara kompleks, di mana masyarakat semuanya terlibat agar dapat mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah jangan sampai kita mengulang kejadian yang sama seperti di Jembatan Suramadu, di mana baru diresmikan tiba-tiba udah banyak bocah yang hilang. Nah, itu adalah contoh perilaku yang kurang baik gitu. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa perilaku tersebut bisa kita ubah, bisa kita rencanakan. Jangan sampai masyarakat maupun pihak-pihak lain melakukan perilaku yang merugikan seperti itu gitu. Terus kembali menyinggung terkait habit yang keenam, yaitu synergize, di mana kita menggabungkan kekuatan, di mana kita berkomunikasi, membangun kerjasama dengan pihak lain. Nah, selanjutnya ada teori terkait DSC atau, nah ini merupakan teori, merupakan tes kepribadian yang membagi kepribadian manusia menjadi 4 macam, yaitu dominance, influence, steadiness, dan compliance. Nah, itu apa? Untuk yang pertama adalah karakter dominance, di mana dia karakternya kuat, dominan, dengan ego yang tinggi. Nah, mereka adalah orang-orang yang mandiri dengan risk taker. Nah, orang ini menyukai tantangan, inovasi, decision making, dan problem solving. Jadi mungkin cocok menjadi pemimpin dan sebagainya gitu. Terus ada karakter yang kedua adalah influence, di mana karakter ini memiliki pengaruh besar pada lingkungan dan memiliki kemampuan persuasif yang bagus, sehingga membawa semangat di lingkungannya. Nah, orang tipe ini juga sangat cocok untuk membangun semangat gitu ya di lingkungannya. Jadi jangan sampai orang ini jadi menyusahkan di timnya sendiri. Terus karakter yang ketiga ada steadiness, di mana orang dengan karakter ini memiliki sifat yang konsisten, tenang, dan sabar. Orang dengan kepribadian ini membutuhkan waktu yang lebih itu dari orang biasa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Jadi waktu adaptasinya lebih lama, tetapi dia orangnya lebih tenang, konsisten, dan sabar gitu ya. Terus untuk karakter yang keempat, ada compliance, di mana orang ini berkepribadian yang tekun, sistematis, teliti, sehingga mampu mengerjakan tugas-tugas rinci dengan mengejar kualitas melalui metode dan prosedur yang jelas. Gitu. Nah, 4 kepribadian ini adalah bagaimana cara kita memahami kepribadian orang lain dalam bekerja dalam tim. Jadi misalnya kita kerja dalam tim, terus kita menemukan orang yang dominan, jangan kita terlalu menyayangi egonya gitu. Kita coba memanfaatkan ego tinggi mereka agar mereka dapat lebih semangat lagi gitu. Sementara kalau misalnya kita bertemu orang yang steadiness atau ya orang yang steadiness, jangan kita paksa dia untuk menjadi pemimpin gitu. Kita harus membersamai dia untuk bersama-sama kita maju gitu. Tidak bisa kita paksa dia untuk menjadi dominan gitu, nggak bisa. Jadi tujuan dari saya menjelaskan DSC ini adalah untuk memahami terkait bagaimana cara kita menyikapi gitu karakter-karakter orang yang nanti akan bekerja sama dalam kita dalam suatu proyek. Lanjut ke langkah exit outcome yang kedua adalah survei. Nah, di sini kita melakukan penelusuran kondisi ke lapangan proyek untuk mengidentifikasi permasalahan yang ingin diselesaikan. Survei ini dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang kita dapatkan sendiri, data yang sumbernya sangat-sangat terpercaya, dan data sekunder merupakan data-data tambahan gitu. Misalnya dari proyek sebelumnya, tapi kita tidak tahu asal-muasal datanya dari mana gitu ya. Itu merupakan data sekunder. Selanjutnya, hasil survei digunakan sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan. Untuk itu, salah satu tools yang dapat digunakan adalah SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Nah, untuk strength sendiri diartikan sebagai kekuatan dalam diri atau kekuatan internal gitu ya, merupakan kelebihan. Terus weakness merupakan kelemahan yang sifatnya juga internal. Opportunity merupakan atau peluang gitu ya, merupakan faktor eksternal yang dapat mendorong kita untuk mencapai keberhasilan. Jadi itu merupakan kelebihan juga tapi dari faktor eksternal. Sementara untuk threats merupakan kekurangan juga, tapi dari faktor eksternal dan merugikan yang sangat sulit untuk kita kendalikan. Nah, untuk di Kabupaten Sleman sendiri, untuk strength-nya merupakan daerah di daerah hulu gitu ya, jadi berada di dataran tinggi, terus memiliki beberapa sungai besar seperti Sungai Opak, Sungai Progo gitu ya, itu juga melalui di
bagian Sleman. Selanjutnya untuk weakness, kita memiliki sistem pengelolaan air baku yang belum optimal gitu ya. Selanjutnya untuk opportunity, nah untungnya di Sleman itu masih banyak budaya masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi gotong royong gitu. Jadi di mana kita bekerja sama gitu, gotong royong membangun sesuatu itu masih sering dilakukan. Terus untuk threat-nya terdapat gunung berapi aktif yaitu Gunung Merapi dan ini cukup sering aktif gitu ya. Terus untuk dari data-data tersebut kita analisis permasalahannya. Yang pertama ada banjir. Nah, walaupun ini berada di Kabupaten Sleman itu ada di daerah hulu, tapi kerap mengalami banjir, terutamanya pada saat hujan deras. Nah, ini disebabkan karena uapnya saluran air, gitu, baik sungai maupun saluran buatan, yaitu saluran irigasi, drainase, dan sebagainya. Nah, di Sleman sendiri, Sleman bagian atas itu maunya banjir karena saluran irigasinya kurang baik. Jadi, saluran irigasinya masih dari tanah, gitu, belum diberikan lapisan seperti beton atau bahan lainnya gitu, jadi masih sering terkikis, masih sering rusak gitu, dan itu yang menyebabkan banjir karena di bagian bawahnya mungkin terdapat timbunan-timbunan dan kapasitasnya berkurang. Sementara untuk di bagian Sleman bagian bawah itu terjadi banjir karena di sana sudah merupakan kawasan padat yang awalnya digunakan sebagai persawahan, sekarang sudah berubah menjadi permukiman, pertokoan, perkantoran dan sebagainya gitu. Nah, untuk solusinya sendiri yang dapat kami tawarkan ada yang pertama normalisasi sungai. Nah, sungai-sungai besar tadi seperti Sungai Opak, Sungai Progo itu kita kembalikan lagi ke dalamnya seperti semula. Kita lakukan pengerukan agar dapat berfungsi seperti semula. Terus yang kedua adalah bangun kolam retensi, di mana itu berfungsi untuk menampung debit air ketika debitnya besar atau debit banjir, dan secara bertahap mengalirkannya kembali ketika debitnya normal. Maka solusi yang ketiga adalah memperbaiki saluran existing, yaitu agar saluran dapat bekerja dengan optimal untuk mengalirkan air. Misalnya tadi saluran yang udah ada, saluran irigasi tapi masih dari tanah, nah itu kita coba perbaiki. Kita gunakan saluran-saluran dari beton atau mungkin yang ada teknologi baru itu saluran modular di mana kita menyusun secara modular, jadi bagian per bagian gitu. Terus yang keempat adalah membangun sumur resapan untuk menurunkan debit runoff. Nah, ini utamanya kita lakukan di daerah yang bagian tertentu tadi yang udah padat ya, karena sudah banyak kali pengalihan fungsi lahan. Nah, itu kita kembalikan lagi daerah resapan airnya dengan bangun sumur resapan. Untuk permasalahan yang kedua adalah kebutuhan air baku. Perlu diketahui sendiri bahwa Sleman merupakan kabupaten dengan penduduk terbesar di Provinsi DIY di Yogyakarta gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu kebutuhan air juga besar kan. Tapi sistem pengelolaan air bersih yang ada itu masih kurang gitu, masih belum mencukupi. Nah, untuk itu solusinya adalah yang pertama bangun reservoir penampungan air hujan atau bahasa Inggrisnya rainwater harvesting di setiap kecamatan, terutama yang mengalami kesulitan air pada musim kemarau. Jadi di Sleman sendiri masih ada beberapa kecamatan yang mengalami kesulitan air pada musim kemarau. Nah, itu kami akan coba bangun untuk membangun reservoir penampungan air hujan. Selanjutnya adalah bangun dan mengoptimalkan infrastruktur pengolahan air bersih secara terpusat gitu ya. Untuk langkah berikutnya, yaitu investigation, di mana setelah melakukan tahap survei, kita menginvestigasi untuk mengumpulkan data-data teknis seperti data pendidikan tanah, data geodetik, data hujan, dan sebagainya. Nah, data-data ini nantinya akan kita gunakan untuk tahap berikutnya, yaitu tahap desain. Nah, di tahap desain sendiri, kita akan melakukan analisis dari hasil-hasil tadi, hasil survei, investigation, gitu ya, untuk melakukan desain gitu, melakukan penyelesaian permasalahannya bagaimana, kita merancang apa dengan seakurat mungkin agar dapat tepat sasaran dan menyelesaikan permasalahannya tersebut. Jangan sampai apa yang kita buat justru bukan menyelesaikan masalah, masalah menambah masalah. Itu contoh desain yang tidak baik. Nah, outputnya sendiri adalah Detailed Engineering Design atau DED. Nanti kita mengeluarkan gambar teknik yang akan dilaksanakan oleh kontraktor. Begitu. Selanjutnya ada land acquisition, di mana pembebasan lahan merupakan bagian penting dalam setiap proses konstruksi, tak terkecuali infrastruktur bangunan air. Nah, pembebasan lahan sendiri dilakukan dengan mekanisme ganti untung. Kenapa begitu? Karena pastinya ada masyarakat yang terdampak gitu ya. Nah, sebisa mungkin kita membuat agar masyarakat terdampak tersebut tidak mengalami kerugian, melainkan juga tetap sejahtera gitu hidupnya, tidak menghilangkan mata pencahariannya dan sebagainya. Selanjutnya masuk ke tahapan yang paling penting yaitu konstruksi, yaitu ini adalah tahapan di mana kita mulai membangun bangunan kita sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Nah, proses ini juga harus direncanakan agar efisien dari segi waktu dan biaya, tetapi juga tetap menjamin mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah tahapan terakhir, yaitu operation dan maintenance.
di mana bangunan air ini yang telah kita bangun harus dapat memberikan pelayanan sesuai fungsinya selama masa layan yang direncanakan. Nah, untuk itu, selama masa layan, tentunya diperlukan sistem pengelolaan yang baik agar dapat mencapai fungsinya. Percuma ada bangunan yang baik, tapi tidak ada pengelolaan yang baik juga. Itu nggak akan mencapai tujuan, tidak akan mencapai targetnya. Selanjutnya, agar dapat mencapai masa layannya, yaitu misalkan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun untuk bangunan air. Nah, itu perlu dilakukan perawatan atau maintenance untuk setiap jangka waktu tertentu. Kita tidak bisa buat bangunan, terus kita tinggal aja selama 50 tahun, itu pasti bakal rusak. Nah, untuk itu kita lakukan maintenance. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan terkait karakter anti korupsi. Kenapa ini penting? Karena ini merupakan perilaku yang sangat-sangat merugikan, tapi sering kita temui gitu dalam bentuk yang aneh-aneh, mungkin bukan aneh sih, tapi bentuk yang berbeda-beda sering kita temui. Nah, untuk itu sebisa mungkin kita harus menghindari praktik korupsi ini ya. Jangan sampai kita melakukan korupsi atau mungkin kita lihat tapi diam saja. Nah, untuk itu perlu dipahami juga ada 9 adalah integritas. Nah, untuk menghindari korupsi. Yang pertama adalah jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, karakter-karakter ini harus kita terapkan, harus kita pegang betul-betul agar kita terhindar dari praktik korupsi. Jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita turut andil dalam perilaku ini, perbuatan ini, karena sejatinya dengan sedikit korupsi yang kita lakukan, kita sangat merugikan banyak orang. Misalnya kita membangun tanggul, tapi kita korupsi, nanti jebol, ternyata banyak korban jiwa, korban harta. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita, itu menjadi dosa dari pelaku korupsinya tersebut. Jadi bisa mungkin jangan sampai kita melakukan korupsi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit quotes dari Bob Marley, "The greatest of man is not how much wealth he acquires, but in his integrity and ability to affect those around him positively." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.